Drama ini dimulai dengan berita melaporkan bahwa semenanjung Korea berada dalam keadaan cemasan yang tinggi sebab Korea Utara meninggalkan pembicaraan perjanjian anti-proliferasi nuklir. Di tahun 1994, sebuah dokumen tergeletak di atas meja membuat dia penasaran. Namun saat Park Hoon bertanya kepada ayahnya apa itu gugatan hukum, ayahnya mengambilnya dari tangannya. Seorang pria bernama Jang Suk-ju meminta Dr. Park Chul. Suk-ju merupakan anggota dewan yang bekerja untuk Komite Pertahanan Nasional yang mendorong Park Chul untuk berkomentar bahwa dia tidak berpikir Majelis Nasional akan berusaha menghentikan gugatan malpraktik medis kecil. Namun, dia diberitahu bahwa persidangan telah ditunda untuk masalah kepentingan nasional lebih mendesak, yaitu intel terbaru mereka menunjukkan bahwa Amerika sedang mempersiapkan serangan kepada Korea Utara, khususnya fasilitas nuklir Yongbyon. Jika hal itu terjadi, Korea Utara kemungkinan akan membalas yang akan mengarah terhadap perang. 그게 국가안과 무슨 관계가 있다고? 오늘 재판 열리지 않을 겁니다. 전까지 움직일 줄은 몰랐습니다. Jang duduk dengan Park Chul dan menunjukkan kepadanya hasil ronsen jantung yang menunjukkan bahwa pasien ini membutuhkan operasi jantung segera, atau dia tidak bisa bertahan hidup selama sebulan. Park Chul bersedia mengoperasinya jika dia datang ke rumah sakit, namun Jang mengatakan Park Chul harus menemui pasiennya. Serai itu merupakan jantung pemimpin Korea Utara bernama Kim Il-sung, dan jika dia meninggal, maka Amerika akan memicu perang untuk mengambil fasilitas nuklir di Korea Utara. 그럼 설마 그전 여기 올 수가 없습니다. Di tengah lautan, dua kapal saling tarik-menarik. Lampu dinyalakan dan pihak Korea Utara memeriksa guna melihat bahwa Park Chul hadir sebelum menariknya. Park Chul mengucapkan selamat tinggal kepada Jang dan selanjutnya kedua kapal berangkat menuju arah yang berlawanan. Operasi dilaksanakan, namun operasi berjalan serba salah sebab jantung Kim Il-sung berhenti di tengah operasi. Orang Korea Utara yang menakutkan meraih Park Chul dengan menunjukkan Park Hoon ke ruang operasi dan selanjutnya menodongkan pistol ke kepalanya. Park Chul berhenti dan kemudian menatap. Namun segera Park Chul melakukan operasinya segera, jantung Kim Il-sung berdetak lagi. Semua orang yang menyaksikan operasi menghela napas lega. Sementara Jang menerima panggilan dan memberitahu para jenderal bahwa Amerika mengakui meluncurkan serangan. Anggota Kongres Jang menyerbu menuju kedutaan Amerika dan menerobos masuk guna berbicara dengan Duta Besar Amerika dan memerintahkannya membatalkan serangan sekarang. Duta Besar Amerika menutup telepon mengatakan operasi telah berhenti. Beberapa bulan kemudian, pertemuan Kim Il-sung dengan Jimmy Carter di Pyongyang dan mengumumkan untuk penandatanganan perjanjian proliferasi anti-nuklir, sehingga menyelesaikan 4 bulan terakhir kecemasan di semenanjung Korea. Jang menyaksikan ini, kedatangan anggota Kongres lain dan memberi selamat kepadanya sebab berhasil mencegah potensi perang, dan dia memuji sebab melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Usai upacara bunga di Pyongyang, Park Hoon mengambil tali merah dan hijau, mengikatnya seperti yang dilakukan ayahnya saat menjahit pasien usai operasi. Song Jae-hee merasa apa yang dilakukan Park Hoon sangat keren. 의사가 되고 싶네? 네, 아픈데 치료하고. Sebelum mereka berpisah, Park Hoon mengikat gelang yang diikat di pergelangan tangan Jae-hee. Dan perjalanan mobil kembali menuju Korea Selatan, Park Hoon dan ayahnya diseret dengan todongan senjata ke daerah terpencil oleh Korea Utara, di mana barisan tentara menghadapi mereka dengan senapan. Park Chul melindungi Park Hoon saat menembakkan senapan ke arah mereka. Sementara itu, anggota Kongres Jang mengumumkan bahwa Korea Selatan hanya membutuhkan satu pahlawan dan itu adalah aku. Dia berjalan keluar menyambut kerumunan yang berkumpul di sana untuk menyemangatinya dalam pencalonannya sebagai presiden. Park Chul dan Park Hoon tidak mati sebab tentara telah menembak ke udara seperti diperintahkan pengawas Korea Utara. Dia menyatakan sekelompok selatan tidak berperasaan dan mengatakan sekarang Park Chul dari Korea Selatan secara resmi mati. Dia kini menjadi bagian Korea Utara sebagai kamerat Park Chul. Saat ini, Park Hoon telah dewasa. Dia bertemu dengan Jae-hee. Dia berlutut mengeluarkan cincin pertunangan. Dia tahu orang tua Jae-hee tidak menyukainya, namun dia merupakan takdirnya dan dia ingin menikahi Jae-hee. Jae-hee menarik cincin itu keluar dari kotak dan kemudian memakainya. Suatu ketika Jae-hee bertanya apa yang akan Park Hoon lakukan jika dia tiba-tiba menghilang. Park Hoon akan mencarinya di dunia hingga dia menemukannya. 세상을 다 뒤져서 찾아내야지. 내래 갑자기 없어지면 어칼. Suatu malam, Park Hoon tiba di apartemen Jae-hee untuk menemui ayahnya, namun mendapati tempat itu gelap. Dia berlarian berteriak untuk Jae-hee dan mendapatinya tepat saat hujan turun. Jae-hee berlari ke arahnya.
Seketika beberapa pria bersenjata datang, Jae-hee secara paksa diseret dan Park Hoon dipukuli hingga pingsan. Saat bangun, Pak Chul memberitahu Park Hoon bahwa ayah Jae-hee tampaknya telah menjadi sasaran pemusnahan politik dan sudah terlambat menyelamatkan Jae-hee sebab anggota keluarga juga terlibat oleh asosiasi. Selanjutnya, kamera Cha Jin-soo membawa Park Hoon melalui fasilitas dan mengungkapkan bahwa ini pusat medis yang didedikasikan untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan pemimpin Korea Utara. Mereka yang berada di sini bisa menjadi dokter atau menjadi subjektis para dokter. 당의 결정이다. 여기 오갔다고 한 적 없습니다. 이상 절대 밖으로 나갈 수 없다. 5 tahun kemudian, Park Hoon kini menjadi dokter berpengalaman dan berkeliaran di sekitar fasilitas bersama tentara bersenjata yang mengikutinya. Saat itu dalam perjalanan ke ruang operasi, Park Hoon bertemu ayahnya dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Ayahnya mengatakan dia sering mendengar Park Hoon menyelinap keluar dari peraturan dan merasa khawatir dia bisa mendapati masalah besar. Park Hoon mengakui bahwa dia menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam 5 tahun terakhir ini guna mencari Jae-hee. Usai menjalani operasi, Park Hoon bertemu dengan perawat yang membawa pasien tahanan politik ayah dan anak untuk dioperasi. Perawat bertanya kapan operasi akan dilakukan, namun Park Hoon mengatakan dia tidak akan melakukan. Saat dia berbalik melihat pasien dengan kain menutupi wajahnya, dia menyadari bahwa itu adalah Jae-hee usai dia melihat gelang pemberiannya di masa lalu. Ketika di dalam, ayah Jae-hee memohon kepada Park Hoon untuk menyelamatkan Jae-hee yang mengalami gagal ginjal. Tidak peduli apa yang terjadi terhadapnya selama dia dapat menyelamatkan Jae-hee. Selanjutnya Park Hoon berjalan keluar dari ruang operasi usai mengambil ginjal ayah Jae-hee dan dia meninggal dalam prosesnya. Selanjutnya Park Hoon mengoperasi Jae-hee dan transplantasi ginjal ayahnya menuju dalam tubuh Jae-hee. Usai operasi, Park Hoon diminta pergi ke Budapest untuk melakukan operasi ketentuan pendanaan. Dia menolak dan berjalan pergi memeriksa Jae-hee. Usai ini, Pak Chul berbicara dengan Park Hoon, memberitahu Park Hoon untuk pergi ke Budapest sebab ada sesuatu yang diketahui ayahnya di sana, dan ini kesempatan terakhir melarikan diri. Park Hoon tidak ingin pergi tanpa Jae-hee, namun ayahnya mengatakan Jae-hee akan pergi selama itu. Park Hoon meminta maaf kepada ayahnya, mengatakan dia tidak akan pergi kecuali dia dapat melindungi Jae-hee. 어떤 의미인지 잘 알고 있어. 죄송해요. 그럼 부다페스트로 오라고 한 건 Park Hoon mengantar ayahnya keluar dari fasilitas dan mengarahkannya menuju jalan keluar rahasia yang dia gunakan sebelumnya di masa lalu. Pada saat Park Hoon berjalan kembali menuju fasilitas, seketika lampu menyala dan dia berlari kembali untuk mendapati ayahnya berdiri di tengah halaman. Sampai di sana, dia melihat ayahnya ditembak. Park Hoon berlari keluar untuk memeluk ayahnya yang sekarat. Dia berteriak untuk ruang operasi dipersiapkan, namun Park Chul tahu itu sudah terlambat dan hanya meminta Park Hoon untuk menjanjikan satu hal kepadanya. Park Chul meninggal dengan damai usai menjalani paruh kedua hidupnya yang kasar dalam melayani negara yang mengkhianatinya. Di waktu berikutnya, Park Hoon pergi dengan konvoi medis dan usai itu kamera Cha meminta bawahan untuk mencari tahu apa hubungan pasien medis Jae-hee dengan Park Hoon. Di Budapest, di mana saat ini Perdana Menteri Korea Selatan bernama Jang Sok-ju tiba di majelis pidato yang meriah. Sebuah ambulans berhenti di luar sebuah rumah sakit di Budapest dan perawat keluar guna membawa Jae-hee yang dibius ke dalam. Tiba-tiba, Park Hoon mendengar kamera Cha memanggil namanya dan Park Hoon terkejut. Kamera Cha mengklaim dia di sini untuk negosiasi donasi peralatan medis. Dan selanjutnya mengungkapkan, dia terkejut mendengar bahwa pasien ini teman sekelas Park Hoon selama hari-harinya di Pyongyang. Di rumah sakit, Park Hoon diam-diam menyerahkan 2 botol obat yang telah disiapkan dokter Hungaria. Jelas dokter ini terlibat dengan rencana Park Hoon untuk kabur dan mencari suaka dengan Korea Selatan. Park Hoon memeriksa Jae-hee dan menghela napas dalam-dalam. Park Hoon membersihkan lukanya dan membuatnya nyaman pada saat Jae-hee membuka matanya. Park Hoon meminta Jae-hee untuk mempercayainya apapun yang terjadi. 야, 우리 아빠진 나 알아보겠어? Di waktu selanjutnya, Park Hoon diam-diam menyuntikkan botol kedua menuju saluran impuls Jae-hee dan berpikir dalam hati bahwa jantungnya akan berhenti dalam waktu 3 jam dan Jae-hee harus bertahan di sana melalui ini. Pada dokter dipanggil saat Jae-hee jantungnya berhenti. Park Hoon berusaha menyetrum jantungnya agar berdetak lagi, namun tidak berhasil dan matanya melebar. Cha menuntut mengetahui mengapa Jae-hee meninggal dan dokter Hungaria datang mengkonfirmasi kematiannya.
Perawat mendorong Jae-hee keluar, sementara itu Park Hoon ingat apa yang diucapkan dokter Hungaria. Usai jantung Jae-hee berhenti, dia hanya mempunyai 5 menit untuk memulai kembali. Park Hoon mendapatkan Jae-hee pergi untuk mendapati tempat yang aman untuk memulai kembali jantungnya, sementara kamera Cha memimpin pasukannya untuk menangkapnya. Merasa aman, Park Hoon memulai kembali jantung Jae-hee. Jae-hee mulai tersadar dan Park Hoon hampir menangis lega. Selanjutnya, Park Hoon dan Jae-hee dikejar oleh pasukan kamera Cha, namun mereka terdesak. Park Hoon menancapkan gas motornya menuju kamera Cha dan terbang di atas kepalanya. Perdana Menteri Jang terkejut mendengar bahwa Park Hoon mengajukan suaka, namun lega kedutaan belum tahu dia adalah putra Park Chu. 국회의원으로 남아있었을 거야. 장석주. Park Hoon dan Jae-hee menuju kedutaan Korea Selatan dan mereka tersenyum sebab mereka akhirnya dan menuju keselamatan. Ketika Park Hoon berhenti di kedutaan Korea Selatan dan berlari menuju gerbang meminta penjaga membuka, akan tetapi penjaga menolak membuka gerbang setelah mendapatkan perintah. Kamera Cha menariaki Park Hoon yang membuat Park Hoon dan Jae-hee kabur. Keduanya berlari melintasi jembatan. Mereka terpojok di tengah jembatan. Pasukan kamera Cha menembak Jae-hee yang membuatnya terluka. Jae-hee goyah dan jatuh ke belakang. Park Hoon meraih tangannya, sementara sekretaris Kim bertengger di kejauhan dengan snipernya. Dia menembak ke arah pasukan Korea Utara untuk menjauhkan dari Park Hoon. Kamera Cha frustrasi sebab dia tidak dapat mencapai Park Hoon, namun berhasil melepaskan tembakan dari pistolnya yang mengenai bahu Park Hoon. Karena tidak kuat, Jae-hee jatuh ke sungai, sementara Park Hoon menangis kesakitan di atas. Pasukan Korea Utara dicegah menangkap Park Hoon pada saat pejabat Hungaria tiba sehingga mereka mengejarnya. Park Hoon kemudian dibawa pergi sambil menangis untuk Jae-hee. 2 tahun kemudian, di Seoul, operasi jantung saat ini sedang dalam proses yang dipimpin Dr. Moon Hyun-wook, di mana wartawan diundang untuk menyaksikan teknik bedah terbaru. Ini mengarah pada diskusi mengenai Perdana Menteri Jang yang membutuhkan operasi jantung segera, sehingga rumah sakit memilih tim terbaik guna mengoperasinya. 뭐 나름 이슈도 되고 의대생들 다들 힘들다고. Kode Blue ICU dihidupkan. Dr. Moon berlari menuju ruang pasien pengkodean dan itu merupakan pasien yang dia operasi sebelumnya. Ketua rumah sakit itu Oh Jun-kyu datang mengatakan kesalahan memang terjadi dalam operasi. Segera Dr. Han Ji-jun dan timnya memasuki ruang operasi mengambil alih. Dr. Han menyuruh Dr. Moon pergi, sebab ini adalah ruang operasinya. Dr. Moon mendongak dan melihat ketua Oh tidak membantunya dan dia menerima kekalahan. Dr. Moon berusaha membujuk kepala Jae-won agar dia menangani operasi jantung Perdana Menteri Jang yang akan datang. Namun, ketua Oh menunjukkan bahwa dia membutuhkan tim yang baik. Kepala Jang memintanya mengumpulkan tim teratasnya sendiri apabila dia ingin menyaingi Dr. Han. Park Hoon keluar dari pusat penahanan dan disambut rekan Korea Utaranya yaitu Lee Chang-hee yang menunggunya di luar. Dalam perjalanan, Chang-hee mengatakan bahwa dia mendapatkan $30 dan memberikannya kepada pembela Korea Utara Mr. Lee yang membantu membawa kerabatnya. 여기서 먹고 살려면 어쩔 수 없잖아. 말투가 왜 그래? 병원 보증금 반은 내가 투자한 거잖아. Park Hoon menjalani rumah sakit kecilnya. Dia mendapati sekelompok gangster menunggu Park Hoon. Para gangster ini menginginkan Park Hoon mengoperasi bosnya yang mengalami sakit perut. Park Hoon mengatakan bos mengalami radang usus dan menyatakan pasien perlu dioperasi. Pada saat Park Hoon merawat bos geng, sekretaris Kim mengemudi di luar rumah dan menatapnya. Jelas dia telah mengawasi Park Hoon. 것으로 찌르는 것처럼 아프다고 하셔서 봐줘야 될 분 얘기해 주셔서. Usai menerima uang yang banyak, Park Hoon menerima panggilan dan segera pergi menemui Chang-hee di kantor Mr. Lim. Pria ini mengklaim bahwa ibu Chang-hee telah ditemukan dan dibawa. Dia meminta pembayaran terakhir kepada Chang-hee dan dia pun membayarnya. Segera ibu Chang-hee keluar. Chang-hee dan ibunya bersatu kembali. Park Hoon terkejut mengenai kebenaran Mr. Lim yang memiliki cara menyelundupkan orang tertentu keluar dari Korea Utara. Park Hoon kemudian menyerahkan uang kepada Mr. Lim sebagai uang muka guna menemukan Jae-hee. Park Hoon kemudian menuju ruang bawah tanah rahasia Mr. Lim dan Mr. Lim memutar rekaman video. Rekaman itu menunjukkan Jae-hee yang tidak berdaya dan memar duduk di sel penjara. Park Hoon menangis bertekad untuk bisa membebaskan Jae-hee. Park Hoon bertanya kepada Mr. Lim berapa banyak uang yang dia inginkan. Lim mengatakan $50.000 untuk bisa mempertemukannya dengan Jae-hee. Lim mengusir Park Hoon untuk menghasilkan uang sekarang dan menunjukkan menjadi dokter adalah hal bagus untuk menghindari pekerjaan sampingan.
아, 나만해서 돈 벌 방법이 많지 않게. 얼마면 돼? 야,